Televisi atau TV menjadi media hiburan yang wajib ada di rumah. Dulu mungkin sering satu keluarga berkumpul di depan TV untuk menonton acara-acara TV. Namun sekarang pamornya mulai menurun karena kebanyakan generasi milenial mulai jarang menonton acara yang ada di televisi. Meski begitu, dapat dipastikan TV yang ada di setiap rumah masih menyala. Apalagi TV menjadi semakin canggih seiring perkembangan zaman. Bahkan sekarang kita bisa menonton YouTube dan Netflix dengan koneksi internet melalui TV. Perkembangan televisi ini sangat cepat, dan jika kita membahas sejarah perkembangan televisi, tentu tidak dapat dipisahkan dari penemuan radio serta teori dasar hukum gelombang elektromagnetik. Heinrich Rudolf Hertz adalah orang pertama yang berhasil mendeteksi gelombang elektromagnetik dari gelombang radio. Penemuan ini kemudian dikenal dengan frekuensi Hertz. Selanjutnya, Joseph Henry dan Michael Faraday mengembangkan penelitian mengenai elektromagnetik induktansi hingga menjadi pionir era komunikasi elektronik, termasuk televisi. Televisi pertama ditemukan pada tahun 1926 oleh John Logie Baird. Ia berhasil mentransmisikan gambar di televisi di sebuah laboratorium di London. Penemuan inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal TV sampai sekarang. Televisi pertama yang diperkenalkan oleh John Logie Baird kepada masyarakat bentuknya bukanlah kotak minimalis seperti sekarang, tapi terdiri atas banyak sekali lempengan, tabung, dan kabel yang berseliweran. Jelas teknologi TV sekarang berbeda dengan teknologi TV yang pertama kali diciptakan. Namun meski begitu, prinsip dasar yang digunakan itu hampir sama. Di tahun 1927, Philo Taylor Farnsworth, ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat, mengembangkan televisi modern pertama. Gagasannya tentang image dissector menjadi dasar kerja TV tabung hingga TV modern. Tanggal 11 Mei 1939 menjadi hari bersejarah karena pemancar televisi untuk pertama kalinya dioperasikan di Berlin, Jerman. Akhirnya, dunia mulai berkenalan dengan alat komunikasi secara visual untuk mengetahui kejadian di belahan dunia lain. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1940-an, TV dengan kemampuannya memadukan gambar dan suara mulai mengambil alih perhatian masyarakat menggantikan radio. Pada akhir tahun 1950-an, sebagian besar orang di dunia sudah mulai memiliki TV di rumah. Kala itu kebanyakan orang menggunakan televisi hitam putih, meskipun sebenarnya televisi berwarna sudah ada. Di Amerika, TV berwarna sudah ada sejak 1954, tapi belum ada siaran TV yang dapat menayangkan gambar berwarna. Baru pada tahun 1966, siaran TV sepenuhnya berwarna. Pada tahun 1967, kepopuleran televisi berwarna mulai mengalahkan televisi hitam putih. Oleh karena itu, siaran TV berwarna pun terus bertambah. Di era yang bersamaan, tepatnya di tahun 1962, TVRI hadir sebagai stasiun televisi pertama yang ada di Indonesia. Pada tahun 1970-an, televisi semakin mengukuhkan diri sebagai sarana hiburan dengan diperkenalkannya teknologi VCR atau Video Cassette Recorder. Teknologi ini memungkinkan untuk merekam siaran televisi untuk pertama kalinya. Pada tahun 1980-an, TV kabel atau saluran TV berbayar populer di berbagai belahan dunia. RCTI menjadi saluran televisi kabel pertama yang menggunakan decoder di Indonesia. Mereka mulai beroperasi sejak 1989 hingga 1991. Lalu akhirnya menjadi salah satu stasiun TV nasional. Pilihan televisi yang ada di tahun 90-an sangat beragam. TV yang mengadopsi teknologi CRT
atau cathode ray tubes, tabung sinar katoda, untuk menampilkan gambar di layarnya adalah televisi yang paling banyak ditemukan. Teknologi tersebut memungkinkan televisi dibuat dalam ukuran yang lebih besar dengan menggabungkan proyektor dan layar ke dalam satu kotak. Nantinya, proyektor ini yang memproyeksikan gambar ke bagian belakang layar. Hingga tahun 1996 sudah ada 1 juta TV yang tersebar di seluruh dunia. Televisi plasma pertama kali dipasarkan pada tahun 1997. Bentuknya yang ramping dan minimalis membuat TV model ini sangat populer saat itu. TV rear projector LCOS juga tersedia di pasaran. Meskipun kualitas gambarnya sangat baik, tapi harga dari TV jenis ini sangat mahal. TV LCD juga ikut berkompetisi di akhir 90-an. Kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan TV plasma serta hemat energi. Sementara HD TV diperkenalkan pada tahun 1998. Pada tahun 1999, DVR atau Digital Video Recorder mulai diluncurkan untuk pertama kalinya. DVR memungkinkan untuk merekam siaran televisi langsung ke dalam hard drive. TV LED berbasis DLP HD TV pertama diproduksi pada tahun 2006. Teknologi DLP menggunakan cermin yang terbuat dari aluminium untuk memantulkan cahaya dan menghasilkan gambar. TV ini lebih murah dibandingkan TV plasma ataupun TV LCD. Dalam perkembangannya, TV plasma juga tersedia dalam kualitas HD atau High Definition. Dan di tahun 2007, Apple meluncurkan Apple TV. TV ini dapat dihubungkan dengan iTunes, program TV, film, video YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian Microsoft memberikan perlawanan melalui OS Windows XP Media Center Edition yang dapat digunakan untuk mengirimkan video, musik, dan foto dari komputer ke TV. Berbagai teknologi tersebut merupakan cikal bakal dari Smart TV yang sudah banyak beredar saat ini. Sekarang, TV dengan teknologi 3D dan layar cekung sangat populer di masyarakat. Selain dapat menghasilkan gambar yang sangat jernih, TV dengan teknologi 3D dan layar cekung ini dapat menghasilkan gambar yang sangat nyata, terasa sangat nyata, sehingga seolah-olah gambarnya itu keluar dari TV. Perkembangan teknologi penyiaran televisi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, dan efisien. Sehingga akhirnya akan meningkatkan dampak teknologi penyiaran televisi digital bagi industri penyiaran di Indonesia. Perkembangan teknologi penyiaran televisi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi seperti fiber optik mengatasi penggunaan satelit news gathering untuk siaran live. Perkembangan selanjutnya ekspansi kualitas penyiaran televisi digital yang memberikan pelayanan banyak fungsi dan komunikasi interaktif. Era penyiaran digital telah dipelopori sejak tahun 1998 di Inggris dan Amerika Serikat, diikuti beberapa negara maju lainnya. Penyebarannya yang paling merata di negara-negara Eropa dan Asia Timur yang memiliki pengembangan teknologi penyiaran digital tercepat karena keseriusan pemerintah dan industrinya dalam memanfaatkan teknologi penyiaran digital. Faktor lain yang mendukung lancarnya proses migrasi analog ke digital di negara-negara tersebut adalah jumlah industri televisi siaran bebas yang jumlahnya di setiap kota berkisar 4-7 stasiun televisi saja. Sehingga pemerintah mudah memberikan alokasi kanal frekuensi kepada stasiun televisi yang memiliki izin penyelenggara penyiaran di setiap kota. Industri televisi yang relatif sedikit jumlahnya, maka mengkondisikan stasiun televisi tersebut bisa dibilang mudah. Teknologi penyiaran televisi digital terbukti mampu memberikan lebih banyak manfaat bagi pemirsanya dibandingkan dengan televisi analog. Beberapa manfaat tersebut antara lain menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik, menghemat kanal frekuensi, dan aplikasi yang interaktif. Dalam arti banyak ragam dan pilihan yang dapat
diperoleh oleh penggunanya. Meskipun teknologi penyiaran digital telah dikembangkan, semua pemancar televisi di Indonesia masih berada di analog. Dengan demikian, semua penerima televisi juga masih analog. Meskipun memiliki banyak fitur digital, dengan adanya migrasi ke penyiaran TV digital sampai dengan tahun 2015, pemilik TV konvensional harus menyediakan suatu kotak konversi sinyal radio dari digital ke analog yang lazim disebut set-top box atau STB, yakni piranti tambahan pada pesawat TV sebagaimana contohnya VCD player. Pada masa transisi proses migrasi sistem penyiaran TV analog menjadi sistem TV digital, peranan STB sangat penting. Bisa dikatakan STB merupakan adapter antara sistem pemancar digital dengan TV analog yang saat ini dimiliki oleh masyarakat. Mengatakan sistem STB selain dapat dipakai untuk menangkap siaran televisi digital, juga dapat sebagai sarana untuk mengakses informasi yang tersedia di jaringan internet. STB juga dilengkapi fitur Early Warning System atau yang biasa disebut EWS, sehingga dapat digunakan untuk menginformasikan dengan cepat kepada publik bila terjadi keadaan darurat, misalnya gempa dan tsunami. Saya selanjutnya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri TV digital. Yang pertama yaitu menggunakan standar MPEG Min 2 dalam pengiriman gambar. Yang kedua, setiap stasiun TV digital mengirimkan data gambar dengan kecepatan 19,39 megabit per second. Yang ketiga, bisa dibagi menjadi 4 subkanal atau multicasting dengan program yang berbeda-beda. Dan yang keempat, tampilan TV analog memiliki rasio 4:3, sedangkan TV digital memiliki rasio 16:9, di mana tampilan yang dihasilkan oleh TV digital lebih besar dari TV analog. Media massa telah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar pada seluruh masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan atas, tengah, dan bawah. Kebutuhan tersebut seiring dengan perkembangan informasi sekarang ini. Televisi adalah sebuah teknologi atau media komunikasi yang menerima siaran berupa audio dan visual, baik yang hitam putih atau monokrom maupun berwarna atau full color. Televisi dapat diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi jarak jauh dengan menampilkan penglihatan atau visual. Televisi saat ini memiliki beberapa kelebihan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan adanya televisi, manusia mendapatkan informasi dan bisa menikmati hiburan yang lebih banyak daripada berimajinasi. Karena informasi dan hiburan yang diberikan berupa audio dan visual, kelebihan yang lain dimiliki televisi adalah jangkauan pemirsa yang lebih banyak jika dibandingkan dengan media telekomunikasi lainnya. Televisi dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah dapat lanjut usia. Dalam bidang pendidikan, televisi yang menyiarkan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Mengapa? Karena manusia lebih menyukai hal-hal yang memiliki unsur audio atau suara-suara yang menarik dan visual atau gambar-gambar yang bergerak dan penuh warna. Dibandingkan dengan buku pelajaran, rekaman, dan sebagainya. Selain itu, dalam bidang pencarian informasi menarik bagi para penonton, seperti berita terkini, atau keadaan ekonomi dan politik, iklan, acara-acara besar, dan sebagainya. Dalam bidang hiburan, televisi sering menyiarkan berbagai acara yang dapat menghibur penonton mengisi waktu luang, seperti film, sinetron, reality show, atau klip sebuah video lagu, dan sebagainya. Berbagai siaran dari berbagai negara juga dapat dinikmati oleh penonton dengan berlangganan TV kabel. Berbagai paket acara yang disajikan diproduksi dengan memperhatikan unsur informasi, pendidikan serta hiburan, namun ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola stasiun untuk menyajikan program acara yang hanya mementingkan rating. Beberapa hal yang dikategorikan sebagai dampak buruk siaran televisi pada masyarakat adalah sebagai berikut. Televisi merupakan senjata budaya penghancur generasi muda Indonesia. Program-program acara-acara yang sering muncul di layar kaca justru kurang memperhatikan unsur informasi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan etika dan norma masyarakat. Salah satunya unsur kekerasan menjadi menu utama di berbagai jenis tayangan yang dikemas pada film, sinetron, dan berita. Salah satu bentuk pemberitaannya adalah pemberitaan khusus kriminalitas seperti patroli, buzzer, sergap, dan lain-lain. Penayangan adegan kekerasan semacam ini disinyalir termasuk kekerasan media violence atau media violence. Unsur kekerasan yang terdapat dalam berita kriminal
dapat munculnya faktor penentu perubahan bagi perilaku penontonnya dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Alternatif berita kriminal di televisi tentunya akan memberikan pengaruh bagi pemirsanya, terutama jika berita kriminal yang ditayangkan dan dinikmati oleh anak remaja. Begitu juga sama halnya dengan aksi tindak kekerasan yang disiarkan di TV. Kegiatan nonton TV keras berat mengkultivasi suatu anggapan bahwa dunia adalah tempat yang penuh dengan kekerasan, dan para penonton TV kelas berat merasa bahwa terdapat lebih banyak kekerasan di dunia dibandingkan dengan kenyataannya atau daripada yang dirasakan kelas ringan. Hal tersebut sangat memberikan dampak yang sangat besar terhadap aspek kognitif para penonton, terutama pada kalangan anak remaja. Koneksi dapat diartikan sebagai bagaimana cara manusia menerima, persepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Nah, rating TV memiliki arti sebuah angka dari hasil pengukuran, penilaian, atau evaluasi kuantitatif, bahkan juga kualitatif yang dilaksanakan oleh pihak profesional terhadap stasiun televisi yang ada di suatu negara, di mana penilaian itu terfokus soal berapa jumlah penonton di acara TV atau program pada jam-jam tayang tertentu. Hasil rating biasanya bersifat rahasia. Perusahaan penghitung rating tidak akan menyebarkan hasil rating itu pada siapapun, kecuali seizin pemerintah atau pihak yang telah terikat kontrak dengan stasiun televisi. Sebab, hasil rating bila disebarkan begitu saja akan disalahgunakan untuk perbuatan jahat. Salah satunya melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian alat ukur rating TV. Nah, rating diukur menggunakan alat tertentu dengan menggunakan perbandingan skala dan indikator yang sudah pasti atau jelas. Salah satu alat yang digunakan tersebut bernama People Meter. Alat dan ilmu untuk mengukur rating biasanya dimiliki oleh perusahaan khusus. Bahkan, dalam satu negara tak jarang ditemui hanya ada satu pengelola hitung rating TV. Itu juga termasuk Indonesia. Alat tersebut terhubung dengan televisi rumah di beberapa kota. Alat itu bisa jadi menempel di dekat televisi agar memudahkan penonton dalam menekan tombolnya. Jadi, tidak semua kota atau TV akan terkoneksi alat tersebut. Pun siapa saja tidak bisa mengajukan diri untuk ikut serta diberi alat People Meter. Perusahaan penghitung rating biasanya hanya mengambil sampelnya berjumlah ribuan untuk mewakili jutaan penonton. Kemudian mekanisme rating TV. Tidak hanya menyajikan berapa skala jumlah penonton, pihak pengelola rating juga memberi jenis data lain. Sebut saja seperti apa jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, hingga pengeluaran bulanan penonton. Data itu didapat dari hasil survei dan wawancara oleh petugas perusahaan pengelola rating kepada seluruh anggota rumah tangga yang TV-nya terjaring dengan alat People Meter tadi. Biasanya, hasil rating baru diterima oleh pihak stasiun TV pada jam 10 pagi tiap hari kerja. Bila didapati acara TV tertentu mengalami rating jeblok, maka harus siap untuk melakukan rapat dadakan dengan produser hingga bagian pengatur program stasiun TV. Bisa dikatakan, jam 10 pagi adalah waktu paling tegang bagi para pengelola stasiun TV atau program televisi. Nah, bisa dikatakan bahwa rating program televisi tertentu tidak ditentukan oleh kepopuleran, trending topik, tokoh, atau arti yang ada di dalamnya, hingga sutradara yang ada di balik layar. Rating ditentukan oleh berapa jumlah penonton, seberapa populer suatu acara TV di media sosial. Bila acara TV itu tidak ada yang menonton, maka ratingnya rendah. Alhasil, bila itu terus berlanjut, maka acara tersebut bakal dihentikan. Kemudian manfaat adanya rating televisi. Perlu diketahui bahwa rating dijadikan landasan bagi industri TV untuk menentukan berapa tarif tayang iklan per 15 detik atau 30 detiknya. Semakin sebuah rating acara tinggi, maka harga iklannya juga makin melambung. Bahkan dalam acara yang memiliki rating tinggi, alokasi 15 detik untuk pasang iklan untuk ditebus dengan uang 80 juta. Tak hanya itu, bila rating tidak ada, maka perusahaan TV akan kesulitan untuk meyakinkan calon investor maupun pemegang saham terkait prestasi yang telah dicapai. Sebab tanpa rating suatu acara banyak penonton atau tidak akan sangat sulit diukur secara pasif, kecuali hanya mengira-ngira hingga menelaah secara kualitatif semata. Tujuan dilakukannya penghitungan rating adalah untuk memberikan kesimpulan akhir berupa informasi tentang suatu program televisi kepada pihak yang telah membayar serta pihak pemerintah yang punya kepentingan hukum untuk mengetahui data tersebut. Itulah sebabnya mengapa suatu acara televisi tiba-tiba diganti jam tayangnya, ditambahi atau dikurangi durasinya,
diganti tokoh atau pembawa acaranya, atau bahkan dihentikan siarannya. Siapkah televisi Indonesia menghadapi disrupsi digital? Jawabannya balik lagi ke diri kita atau masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat beralih ke digital bukan berarti orang meninggalkan TV, melainkan hanya mediumnya saja yang berbeda. Menilai dalam hal adaptasi terhadap disrupsi digital, industri televisi Indonesia boleh terbilang sangat tertinggal. Dari sisi teknologi saja, Indonesia belum mampu mengalihkan siaran televisi dari analog ke digital. Di saat semua negara-negara seperti dataran Eropa, Amerika sudah mematikan sinyal analognya sebelum 2010. Indonesia baru akan benar merencanakan menghentikan analog pada Juni 2020 ini. Belum lagi dari sisi konten, tayangan televisi tak lagi menarik bagi generasi muda. Salah satu hal yang bisa dicoba industri televisi yakni dengan membuat tayangan-tayangan singkat serupa di YouTube. Di sisi durasi, tayangan berdurasi lama pun makin tergerus dengan tayangan durasi singkat. Agar mampu bertahan, industri televisi perlu mengubah format tayangannya, misalnya dengan memperbanyak citizen journalism atau jurnalisme warga, selain memperkaya konten dan mengikuti selera penonton. Mengandalkan jurnalisme warga dinilai akan lebih hemat dari sisi produksi langkah yang sebenarnya itu sudah diterapkan oleh Net TV. Selain televisi gratis, televisi berbayar atau televisi kabel juga ikut terdampak dalam disrupsi digital ini. Salah satu yang pertama tumbang di Indonesia adalah Next Media. Next Media undur diri pada tahun 2019 lalu. Setelah 8 tahun siaran, tak diketahui persis apakah penutupan disebabkan oleh turunnya jumlah pelanggan. Namun, Presiden Direktur Mediatama, Yunus Koswara membenarkan tren digital yang menguat menggerus bisnis tayangan konvensional. Bagaimana kita bisa bertahan di era seperti ini? Yang pertama, ada adaptasi, yaitu seperti yang sudah dilakukan oleh Net TV dan beberapa stasiun TV lainnya, yaitu mengunggah siarannya ke kanal YouTube. Seperti yang tadi saya bilang, memang masyarakat itu masih menonton TV, cuman hanya medianya saja yang berbeda. Maka dari itu, Net Media adalah salah satu mungkin yang pertama mengupload siarannya ke YouTube agar bisa ditonton oleh masyarakat luas. Push and pull strategy. Sebagai contoh, apa aplikasi yang dibuka orang tiap harinya? Ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, dan sebagainya. Sebagai media, tugas kita itu adalah mencari di mana audiens itu berada. Jika audiens ada di platform tersebut, ya sudah, kita gunakan push metodologi. Artinya, kita muncul dulu kemanapun channel mereka konsumsi dan kita berada di situ. Optimis dan realistis. Memang ada beberapa hal yang harus dipegang oleh pekerja media seperti kita, yang salah satunya adalah passion. You really have to believe the stuff that you can create. Kita bisa buat konten bagi kita bagus, tapi kita nggak enjoy, sepertinya buat apa gitu. Lalu sebenarnya emang harus ada hatinya juga di dalam pembuatan itu. Are you patient in the making of content? Karena di industri media, dunia kreatif, yang paling penting itu you have to believe in the industry, you have to be passionate. Jadi kira-kira gitu.